Nomor 2 di sini ada 3/3 ya, 3 sebagai pembilang dan juga 3 sebagai penyebut. Nah, di sini pembilangnya sama dengan penyebutnya ya. Oke, pembilangnya sama dengan penyebutnya. Karena pembilang dan penyebutnya sama, maka 3/3 disebut pecahan murni atau sejati ya. Oke anak-anak ya, jelas ya. Oke, jadi kalau kurang dari atau sama dengan ya, kalau pembilangnya ya, kalau pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya, maka disebut pecahan murni ya atau sejati. Oke, lanjut nomor 3. Oke, ada 15/7 ya, 15/7. 15 adalah pembilang dan 7 adalah penyebut ya. Oke, 15 pembilang, 7 penyebut. Oke, karena 15 ini lebih besar dari 7, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka 15/7 disebut pecahan tidak murni. Oke, pinter anak-anak ya. Oke, jadi jelas ya anak-anak ya, paham ya yang dimaksud dengan pecahan murni atau sejati dengan pecahan tidak murni ya. Oke, jadi kalau pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya, maka disebut pecahan murni atau sejati. Sedangkan jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka disebut pecahan tidak murni. Oke, next. Baik anak-anak, sekarang contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat, tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni dan tidak murni. Oke, di sini ada 4 soal ya. Pasti anak-anak bisa jawab dengan cepat. Kenapa? Karena sudah memahami pengertian daripada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Oke, langsung saja. Yang A adalah 7/5. Oke, tentu anak-anak sudah bisa jawab. Ini namanya pecahan apa anak-anak? Oke, itu kan betul sekali ya. Kenapa begitu? Oke, katanya pecahan tidak murni. Iya, emang betul ya, ini pecahan tidak murni. Kenapa anak-anak ini pecahan tidak murni 7/5 ini? Iya, betul, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Di sini 7 lebih besar dari 5 ya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke, yuk lanjut yang B. Oke, ditulis ini ya, pecahan tidak murni 7/5 itu. Yang B adalah 10/21 ya. 10/21. Pasti anak-anak juga sudah bisa jawab. Apa ini namanya Nana? Pecahan apa? Iya, betul sekali, pecahan murni atau asli ya. Oke, kenapa disebut dengan pecahan murni 10/21 ini? Iya, betul, karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Oke, ternyata anak pinter ya. Kenapa? Karena sudah memahami ya arti daripada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Oke, next, sekarang yang C ya. Oke, yang C adalah 21/11 ya. Oke, 21/11. Pasti anak-anak juga bisa langsung jawab. Apa namanya? Iya, betul ya, pecahan tidak murni. Kenapa pecahan tidak murni? Ya, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Oke, kemudian yang D anak-anak ya. Oke, yang D. Yang D ini adalah berapa? 11/45 ya. Oke, 11/45 nih anak-anak yang D ya. Oke, pasti anak-anak juga bisa langsung jawab. Ini namanya pecahan murni atau tidak murni? Oke, alhamdulillah, ternyata betul juga ya. Ini namanya pecahan murni atau asli ya. Kenapa disebut pecahan murni? Karena pembilangnya lebih kecil atau kurang dari penyebutnya. Oke, paham anak-anak ya? Oke, yang jelas matematik itu asyik dan menyenangkan. Oke, selama kalian belajar matematik ini dengan hati yang senang, hati yang gembira, tidak terbebani, insya Allah kalian akan bisa mengikuti pelajaran ini dengan
Baik ya, kalian akan bisa memahami penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan. Oke, baik anak-anak, nampaknya untuk perjumpaan kita sampai di sini. Namun sebelum Bapak tutup, perlu diingat ya bahwa pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut ya. Kemudian yang kedua, pecahan biasa terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni ya. Dan yang dimaksud dengan pecahan murni atau asli atau sejati yaitu jika pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya, itu disebut pecahan murni atau sejati ya. Kemudian selanjutnya adalah jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka disebut pecahan tidak murni. Oke, itulah matematika asyik dan menyenangkan.